Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini, sehat semua? Sudah pada makan siang belum nih? Pada puasa kok? Iya. Barangkali puasa daun mungkin. Nah, sebelum Bapak mulai ya, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak berangkat hari ini? Selamat semua ya. Alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa bersama, yaitu membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang belajar puasa Ramadan. Nah, di sini siapa kemarin yang puasa Ramadannya full? Saya. Saya juga. Ya kan, Bapak kan ngajar tanya siapa bukan SD ya. Nah, siapa yang tahu yang membatalkan puasa? Oke, nah kita masuk ke materi ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak lupa nih tujuan pembelajarannya hari ini itu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian puasa Ramadan. Yang kedua itu peserta didik mampu menyimpulkan dasar hukum puasa Ramadan berdasarkan syarat-syarat ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan syarat wajib dan syarat sah puasa. Nah, di sini jadi nanti Bapak akan menerangkan syarat wajib dan syarat sah. Jadi keduanya itu berbeda ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya itu ada peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang seperti tadi anak-anak sebutkan tadi ya, seperti muntah atau hilang akal dan lain sebagainya itu. Yang terakhir itu peserta didik mampu menuturkan rukun-rukun puasa Ramadan. Nah, kita masuk ke materi pertama ya. Apa itu puasa? Ada yang tahu? Nah, ya benar semua ya anak-anak ya. Jadi puasa itu menahan diri dari makan dan minum dari sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, mungkin anak-anak untuk pengertian puasa itu sudah pada tahu ya, karena pas masa-masa SD atau MI-nya pun sudah pada dijelaskan kepada gurunya. Lanjut Mas. Nah, di sini hukum perintah puasa Ramadan. Nah, di sini Bapak minta tolong untuk dibacakan ya. Siapa ya? Minta tolong Mbak. Diam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, makasih ya. Kita kasih hapus ya. Nah, jadi di surat Al-Baqarah ayat 183 ini menerangkan bahwa umat muslim zaman Nabi Muhammad itu diwajibkan untuk berpuasa seperti bagaimana umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya itu seperti umatnya Nabi Isa dan Nabi Daud dan nabi-nabi lainnya yang ke atas lah. Nah, jadi pada saat itu
umat muslimin itu diwajibkan untuk puasa dari sebelum terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dan dilarang makan dan minum ya anak-anak ya. Selanjutnya Mas. Nah, di sini syarat wajib puasa seperti yang tadi Bapak jelaskan ya, kan ada dua ya, syarat wajib dan syarat sah puasa. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan syarat wajib terlebih dahulu. Yang pertama itu syarat wajib puasa adalah ketentuan yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan puasa Ramadan. Nah, yang pertama itu beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Dan keempat, mampu melaksanakan puasa. Dan yang kelima, tidak sedang mengalami halangan syar'i. Nah, Bapak akan jelaskan yang nomor 2 langsung ya, karena yang pertama itu harus beragama Islam. Yang kedua itu balik. Balik itu umurnya itu sudah cukup bagi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan juga mereka itu sudah menstruasi atau mimpi basah ya anak-anak ya. Yang selanjutnya itu berakal sehat. Nah, di sini juga berakal sehat itu wajib ya untuk seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa agar ya tidak gila di tengah-tengah mereka berpuasa. Nah, selanjutnya itu mampu melaksanakan puasa. Di sini juga seseorang mampu melaksanakan puasa tidak terhalang oleh sakit atau umur yang lansia gitu loh, umur lansia, terus ibu yang hamil dan lain sebagainya ya. Yang terakhir itu tidak sedang mengalami halangan syar'i. Halangan syar'i itu seperti berpergian jauh ya anak-anak ya. Jadi ditoleransi lah untuk umat muslim yang pergi jauh ya. Ya, selanjutnya. Nah, di sini Bapak menjelaskan tentang syarat sah puasa. Jadi syarat sah puasa itu ketentuan yang harus dipenuhi agar puasa yang dilaksanakan menjadi sah. Yang pertama itu beragama Islam ya, seperti syarat wajib yang tadi itu beragama Islam. Yang kedua itu mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang bersih, mana yang kotor, atau mana yang salah dan mana yang benar. Nah, selanjutnya itu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Nah, di sini juga syarat sah puasa itu tidak terhalang oleh haid dan nifas bagi perempuan. Selanjutnya itu yang nomor 4, dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, jadi di sini diperbolehkan pada waktu puasa. Jadi seperti puasa Ramadan ya anak-anak ya. Jadi pada waktu puasa Ramadan atau puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Nah, yang terakhir tuh berniat puasa pada malam hari. Nah, jadi syarat sah puasa yang terakhir itu seseorang berniat pada malam hari untuk besoknya untuk berpuasa. Selanjutnya. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja. Jadi anak-anak itu pada saat puasa dilarang untuk makan dan minum. Terutama ini bagi para laki-laki ya, pas pada bulan Ramadan itu jangan melipir-melipir ke warung ya mas. Atau kemana gitu, keluar mampir iya, motornya ke warung, orangnya motornya ke masjid, orangnya ke warung. Nah, yang kedua itu muntah dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa, kecuali muntahnya itu tidak disengaja ya. Nah, di sini muntah dengan sengaja itu bisa jadi seperti rongga mulut itu ditusuk-tusuk pakai jari ya. Itu dilarang pada saat puasa. Jadi anak itu tidak diperbolehkan untuk melakukan itu pada saat puasa ya, bisa membatalkan. Yang ketiga itu
berhubungan suami istri pada siang hari pada bulan Ramadan. Nah, di sini juga membatalkan puasa ya anak-anak, karena selain menahan minum, menahan makan, puasa juga harus menahan diri dari hal-hal yang selain makan dan minum ya. Selanjutnya itu keluar air mani dengan sengaja ya. Jadi di sini juga bisa menyebabkan batalnya puasa karena disengaja. Intinya itu yang disengaja itu batal pada puasa. Selanjutnya itu atau nifas bagi perempuan. Nah, di sini juga nifas itu bisa membatalkan puasa. Nah, bagi para perempuan itu kan udah dari pagi lapar, haus, tiba-tiba udah dekati mau buka. Itu ternyata nyesel banget itu pasti tinggal dikit doang. Akhirnya kan jadinya puasanya ngutang ya, ngutang 1 hari. Nah, selanjutnya itu murtad. Nah, di sini juga murtad bisa membatalkan puasa ya. Murtad itu keluar dari Islam ya anak-anak ya. Selanjutnya masuk. Nah, di sini apa saja rukun puasa. Jadi rukun puasa itu ada berapa anak? 2. Yang pertama itu niat. Yang kedua menahan diri dari membatalkan puasa. Nah, niatnya rukun puasa itu yang pertama itu niat puasa. Nah, jadi niat puasa itu pada malam hari ya sebelum terbitnya fajar atau sebelum Isya lah. Kalau bisa ya sebelum tarawih ya. Yang terakhir itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang seperti pada umumnya itu minum, makan, dan yang selain yang Bapak tadi jelaskan itu puasa juga bisa berkurang pahalanya karena seseorang menggibahi orang lain. Nah, itu bisa membocorkan pahala puasa. Jadi anak yang Bapak ajari ini jangan menggibah satu sama lain ya. Harus rukun satu sama lain. Nah, yang kedua itu berkata kasar pada temannya. Nah, di sini juga bisa mengurangi pahala puasa ya anak-anak ya. Oke mas. Kalau nonton video mukbang kalau nonton video mukbang ya selagi itu nggak sama makan ya mungkin nggak ngurangin ya nggak batal maksudnya nggak batal. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sunnah puasa. Jadi anak-anak itu tidak hanya pada puasa itu tidak cuma sholat atau cuma zikir gitu. Jadi kita harus mencari pahala yang lainnya juga seperti makan sahur. Nah, di sini sahur juga itu sunnah puasa ya anak-anak. Yang kedua itu mengakhiri sahur. Mengakhiri sahur maksudnya itu mungkin sebelum imsak itu sudah berakhir ya. Tidak terlalu memakan banyak-banyak. Yang ketiga itu menyegerakan berbuka puasa ya. Nah, jadi di sini juga berbuka puasa dengan menyegerakan tidak dilambat-lambatkan itu bisa mendapatkan sunnah puasa ya anak. Selanjutnya itu memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, di sini siapa yang habis tarawih membaca Al-Quran di musola? Bapak nih. Nah, selanjutnya itu memperbanyak sedekah ya. Selain kita harus membaca Al-Quran, kita juga harus memperbanyak sedekah seperti ya membagi takjil sebelum berbuka puasa. Nah, itu kan bisa membantu sesama ya, sama umat muslim atau sesama manusia yang lain. Yang terakhir itu melaksanakan sholat tarawih. Nah, di sini sunnah puasa juga itu melaksanakan sholat tarawih ya anak-anak. Lanjut mas.
Nah, sebelum Bapak masuk kesimpulan, ada yang mau lihat video nggak? Boleh. Video Satu menit. Nah, sudah kok. Terus masuk kesimpulan kok. Jadi kesimpulannya yang nanti Bapak jelaskan itu adalah kita baca bareng-bareng ya, biar enak ya. Oke. Puasa yang memiliki hikmah bagi kehidupan seorang muslim. Melalui puasa, seseorang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih kesabaran dan pengendalian diri, serta menumbuhkan rasa syukur sebagai nikmat yang berlimpahnya. Selain itu, puasa juga menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama dan membiasakan sikap disiplin serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi intinya itu puasa itu tidak mengajarkan kesabaran, tetapi juga mengajarkan kedisiplinan dalam bangun pagi untuk sholat subuh untuk para muslim ya, tidak bangun jam 10. Nah, sebelum Bapak tutup, besok itu materi Bapak itu adalah tentang zakat ya. Kalian semua itu harus mempelajari di buku LPS-nya masing-masing halaman 46 ya anak ya. Baik, Pak. Di rumah itu jangan banyak-banyak untuk bermain, tapi harus belajar dulu ya sebelum bermain ya. Agar besoknya itu minggu depan kalian sudah sedikit-sedikit memahami materi zakat ya. Nah, setelah itu sebelum Bapak tutup, kita membaca doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan lupa terus semangat ya, tetap semangat terus ya anak-anak buat belajar depannya agar kalian itu bisa mendapatkan kredit yang terbaik buat orang-orang tua kalian masing-masing ya. Cukup sekian dari pembelajaran hari ini untuk kalian semua dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.